Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya isti'dadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih ya. Nah, sebelum Ustadz lanjutkan pada pembelajaran fikihnya, nah Ustadz mau mengingatkan mufradatnya dulu. Nah, mufradat hari ini adalah pensil ya. Nah, bahasa Arab dari pensil mirsamun. Mirsamun. Ustadz ulangi sekali lagi, mirsamun. Nah, bahasa Inggrisnya adalah pensil. Pensil ya, Ustadz ulangi sekali lagi, pensil ya. Nah, baik anak-anak, Ustadz lanjutkan. Materi kita hari ini adalah pelajaran 3 ya. Nah, sudah sampai pelajaran 3. Nah, materi di pelajaran 3 adalah bersuci dari najis ya. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran fikih. Nah, materinya bersuci dari najis ya. Nah, anak-anak, yang pertama pengertian najis. Nah, najis adalah kotoran. Nah, banyak najis tentunya di sekitar kita ya. Nah, ada najis dari buang air kecil, juga dari buang air besar ya. Nah, ada juga najis dari kotoran binatang atau tinja ya. Nah, jadi Ustadz sekarang akan menjelaskan bersuci dari najis. Nah, yang tadi ya. Nah, yang pertama ada pengertian najis. Nah, yang kedua juga ada apa ya? Yang kedua macam-macam najis. Nah, yang pertama tadi pengertian najis. Yang kedua macam-macam najis. Nah, jadi najis itu ada anak-anak, ada 3 macam. Nah, yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan ya. Nah, najis ringan itu, najis mukhaffafah ya, adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Nah, jadi najis mukhaffafah itu berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Tentunya masih belum makan seperti nasi, seperti pisang dan yang lainnya. Nah, artinya bayi itu masih menyusu sama ibunya ya. Nah, jika keluar air kencing, nah itu termasuk apa? Najis mukhaffafah ya. Jadi diingat-ingat. Yang pertama itu najis mukhaffafah, najis ringan. Najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Nah, kecuali ASI ya. Nah, anak-anak, cara membersihkan najis mukhaffafah, najis ringan ya. Nah, tentunya ada caranya untuk membersihkannya ya. Nah, yang pertama najis dilap atau dihilangkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, yang terakhir selanjutnya itu dilap hingga kering. Nah, yang pertama itu najisnya dilap dulu, dihilangkan terlebih dahulu ya. Nah, terus setelah itu memercikan air ke tempat yang terkena najis, lalu dilap lagi hingga kering. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, yang pertama itu. Nah, terus yang kedua, najis mutawassito, najis sedang ya. Nah, najis sedang adalah najis yang berasal dari air kencing. Nah, selain yang tadi ya, selain najis mukhaffafah. Nah, kalau yang berasal dari bayi laki-laki itu najis apa namanya tadi? Najis mukhaffafah. Nah, terus yang sekarang najis mutawassito. Nah, itu berasal dari air kencing. Nah, dari kotoran manusia ya, dari kotoran binatang, terus nanah, juga bangkai. Tahu bangkai? Iya, juga seperti muntahan ketika muntah. Nah, itu juga termasuk najis mutawassito. Air liur ketika bangun tidur. Nah, itu juga termasuk ya.
termasuk najis sedang, najis mutawassito, dan banyak yang lainnya masih ya. Nah, anak-anak, najis mutawassito ini cara membersihkannya juga sama seperti yang pertama. Nah, yang pertama itu dilap. Nah, dihilangkan dulu sama seperti yang najis mukhaffafa. Setelah dilap atau dihilangkan terlebih dahulu baunya itu, nah setelah itu kita mencuci dengan air mutlak. Nah, bagian yang terkena, jadi yang terkena najis itu kita setelah dilap kita mencuci dengan air mutlak. Nah, yang terkena itu dikasih air ya, hingga hilang rasanya, baunya, dan juga warnanya ya. Nah, jadi itu anak-anak. Yang ketiga, najis mughalladah. Nah, najis mughalladah itu ada najis berat ya. Najis mughalladah berasal dari apa? Nah, najis yang berasal dari air liur kotoran. Nah, dari air liur, dari kotoran, apapun yang lainnya itu yang keluar dari hewan seperti babi dan juga anjing dan juga peranakannya. Jadi, najis mughalladah itu najis yang berasal dari air liur, kotorannya, dan apapun yang keluar dari babi atau anjing dan peranakannya itu termasuk najis mughalladah, najis berat ya. Nah, cara membersihkannya itu, cara membersihkan najis mughalladah, najis berat, yang pertama itu hendaklah dibuang dulu najisnya ya. Nah, seperti kalau misalkan kotorannya babi atau kotorannya anjing, kita hendak membuang terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita, yang tempat yang terkena najis itu dibersihkan dengan bercampur tanah. Nah, dengan air yang bercampur tanah. Jadi setelah dibuang kotorannya itu, najisnya, tempat yang dikena itu, kita bersihkan dengan air yang bercampur tanah ya. Setelah itu kita cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Jadi setelah kita bersihkan dengan air bercampur tanah, kita mencuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Jadi tidak cukup untuk sekali ya. Jadi kita harus diulang sebanyak 6 kali. Biar apa? Biar hilang warna, baunya, dan juga rasanya. Jadi itu ya. Nah, anak-anak, jadi materi kita fikih hari ini adalah bersuci dari najis. Yang pertama tadi ada pengertian najis ya. Nah, apa kata Ustaz tadi pengertian najis? Nah, pengertian najis biasanya kita ketahui adalah najis adalah kotoran ya. Nah, terus yang kedua adalah macam-macam najis. Nah, yang tadi Ustaz sudah jelaskan macam-macam najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafa, 2 najis mutawassito, dan juga najis mughalladah ya. Nah, mungkin itu saja yang Ustaz dapat sampaikan materi fikih hari ini ya. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum Ustaz akhiri, jangan lupa di rumah selalu belajar dan juga murojaah ya. Nah, harus selalu tetap semangat. Nah, sebelum Ustaz akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kembali bersama Ustaz. Nah, Ustaz cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.